Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Nur Fauzia, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Barokah, Sukabumi, dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Saya akan memaparkan materi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam Islam. Baik, materi yang akan saya bahas, yang pertama adalah konsep ipteks dalam Islam. Yang kedua, integrasi iman, ilmu, dan amal. Yang ketiga, keutamaan orang yang beriman dan berilmu. Yang keempat, tanggung jawab para ilmuwan terhadap alam dan lingkungan. Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera, intuisi, firasat, atau yang lainnya. Adapun materi yang pertama yaitu ilmu pengetahuan teknologi dan seni dalam Islam. Pertama, iptek adalah analisis dari uraian rahasia-rahasia di balik fenomena alam yang didokumentasikan dan disebarkan dalam bentuk tulisan yang disimbolkan dengan pena yang kemudian dapat diwujudkan dalam kehidupan. Yang kedua, komplikasi pengetahuan manusia kemudian didokumentasikan dan disebarkan dalam bentuk tulisan. Pembacaan ayat-ayat kauniyah ini melahirkan sains dalam upaya menafsirkan. Ada astronomi, matematika, fisika, kimia, biologi, dan sebagainya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu integrasi iman, ilmu, dan amal. Dalam pandangan Islam, antara iman di satu sisi dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di sisi lain, haruslah terjadi hubungan yang harmonis dan tidak boleh dipisah-pisahkan. Sistem yang terintegrasi inilah yang dinamakan dengan dinul Islam, karena berarti telah memuat akidah, syariah, dan akhlak. Aktivitas manusia tidak akan bernilai sebagai amal solih kalau tidak dibangun di atas iman dan ilmu yang benar. Pencarian dan pengembangan ipteks yang lepas dari keimanan dan ketakwaan tidak akan bernilai ibadah, serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi umat manusia dan lingkungannya. Bahkan bisa menjadi malapetaka. Materi yang ketiga yaitu keutamaan orang yang beriman dan berilmu. Orang yang berilmu itu sangat dimuliakan Allah. Karena itu, umat Islam diwajibkan menuntut ilmu sepanjang hayatnya. Orang yang beriman dan berilmu dijamin oleh Allah akan ditinggikan derajatnya. Bahkan tidurnya orang yang berilmu itu lebih utama daripada ibadahnya orang yang bodoh. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dan materi yang terakhir yaitu tanggung jawab ilmuwan terhadap alam dan lingkungan. Ilmuwan dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam pemanfaatan dan pelestarian lingkungan dibanding orang-orang awam. Ilmuwan harus mendorong pengembangan ipteks ke arah kemaslahatan umat dan mencegah terjadinya kerusakan yang usia. Ilmuwan harus mendorong pengembangan ipteks ke arah kemaslahatan umat dan mencegah terjadinya kerusakan yang sia-sia, karena kerusakan alam dan lingkungan itu lebih banyak disebabkan oleh ulah manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan dalam Al-Quran adalah proses penolong segala sesuatu yang diketahui manusia melalui tangkapan panca indera.
Teknologi merupakan salah satu keyakinan budaya sebagai hasil penerapan praktis dari ilmu pengetahuan yang objektif. Seni adalah hasil ekspresi akal budi serta ekspresi jiwa manusia dengan segala prosesnya. Perkembangan iptek dan seni adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek dan seni.